Ketua Rumah Literasi, Ibu Lili. Salam hormat, mudah-mudahan. Perjuangan Sakera. Hayo, udah pada tahu belum siapa sih Sakera itu? Kalau belum tahu, yuk simak ceritanya. Sakera adalah seorang tokoh pejuang legenda kelahiran Pulau Madura. Sakera yang bernama asli Sadiman adalah golongan dari keluarga ningrat yang disebut dengan kelas mas, berlatar belakang Islam yang amat soleh dan pekerja keras. Profesinya sebagai mandor di perkebunan tebu milik pabrik gula kancil Mas Banyol. Sakera dikenal sebagai seorang mandor yang baik hati dan sangat memperhatikan kesejahteraan para pekerja, sehingga dijuluki Sakera. Sakera adalah seorang pejuang yang anti penjajahan. Pada suatu hari, setelah musim giling selesai, pabrik gula tersebut membutuhkan banyak lahan baru untuk menanam tebu. Karena kepentingan itu, orang Belanda ambisius untuk membeli lahan perkebunan yang seluas-luasnya dan dengan harga semurah-murahnya. Dengan cara yang licik, orang Belanda itu menyuruh Cari Krembang agar bisa menyediakan lahan baru bagi perusahaan dalam jangka waktu singkat dan murah, dengan iming-iming harta dan kekayaan. Sehingga Cari Krembang bersedia memenuhi syaratnya, maka akan kuberikan bayaran yang fantastis. Perintah pimpinan perusahaan. Laksanakan, Tuan, ucap Cari Krembang. Ingat, aku tidak ingin mendengar kata kegagalan, kata pimpinan perusahaan dengan tegas. Cari Krembang pun menggunakan cara kekerasan kepada rakyat untuk mendapatkan tanah tersebut. Hei kalian, tinggalkan tanah cepatnya. Akan kuberi imbalan sebagai penggantinya, ucap Cari Krembang. Lalu, kami akan pindah kemana, anak muda? Ucap salah satu warga. Sakera pun selalu membela rakyat karena sikap ketidakadilan yang berkali-kali dilakukan oleh Cari hal ini kepada pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan marah dan mengutus wakilnya Markus untuk membunuh Sakera. Lapor, Tuan, ada salah satu yang memberontak, kata Cari Krembang. Siapa yang berani melawan? Hardik pimpinan perusahaan. Sedang beristirahat di perkebunan, Markus marah-marah dan menghukum para pekerja serta menantang Sakera. Sakera yang mengetahui hal ini menjadi marah dan ingin membunuh Markus serta pengawalnya di kebun tebu. Aku benci pada Markus yang semena-mena, kata Sakera geram. Sakera mengeluarkan senjata khasnya, yaitu celurit. Lalu Markus menembak Sakera dengan senapan. Akan tetapi, Sakera dapat menangkis peluru dari senapan Markus. Dan dengan kekuatannya, Sakera memenggal kepala si Markus. Sejak saat itu, Sakera menjadi buronan polisi pemerintah Hindia Belanda. Ketika Sakera berkunjung ke rumah ibunya, ia dikeroyok oleh Cari Krembang dan polisi Belanda. Karena ibu Sakera diancam akan dibunuh, maka Sakera akhirnya menyerah dan dimasukkan ke penjara di Bangil. Jangan sakiti ibuku, ayo lawan aku, kata Sakera dengan berani. Siksaan demi siksaan dilakukan polisi Belanda kepada Sakera setiap hari. Selama di penjara, Sakera selalu merindukan keluarganya di rumah. Ya Allah, hamba sangat rindu dengan keluarga hamba, ya Allah, keluh Sakera. Kemudian Sakera berusaha meloloskan diri dari penjara dan terus melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda dan antek-anteknya. Cari Krembang dibunuh dan dilanjutkan dengan menghabisi para petinggi perkebunan yang memeras rakyat. Bahkan kepala polisi Bangil pun ditebas tangannya dengan celurit senjata khas yang digunakan Sakera. Polisi Belanda mendatangi teman seperguruan Sakera yang bernama Aziz untuk mencari kelemahan Sakera. Akhirnya, Sakera pun terjebak dan dilumpuhkan ilmunya dengan memukulkan janur kuning ke badannya, sehingga polisi Belanda berhasil menangkap kembali Sakera. Kemudian ia diadili oleh pemerintah Belanda di Bangil dan diputuskan untuk dihukum gantung. Sakera gugur, digantung di penjara Bangil dan dimakamkan di Bekacak, daerah paling selatan kota Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Demikianlah kisah perjuangan Sakera
Pesan moral cerita ini mengajarkan kepada kita agar selalu membela kebenaran dan keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Dewan Juri.